inilah akibatnya lupa hidupin timer waktu memasak. Hangus nasiku. Ya ampun, ampun. Kalau sudah begini ya teman-teman, ini harus segera dilap bersih. Nggak bisa dibiarin ya, pakai air. Ini kain dibasahin ya air, habis itu sedikit sabun lah. Tapi kayaknya nggak perlu sabun ya, karena nggak minyak-minyak. Nah biasanya ya, aku setelah aku bersihin pakai air ini ya, air yang sudah di kain ya, itu aku gerus ini pakai alat spesial ya untuk menggerus kompor ya. Ini pisau silet teman-teman. Sebenarnya aku bukan lupa hidupin timer, karena timernya dipakai suami untuk ingatin harus tetes ini obat mata, karena setiap 2 jam dia tetesin obat mata ke mataku. Jadi timernya dipakai. Jadi aku pikir antara 5 menit aku ingat ya. Mana tahu aku lupa teman-teman. Saking asiknya nonton vlogku sendiri terus sambil ngedit juga sih. Gitu, nggak boleh ditinggal teman-teman. Jadi kalau kita pelupa ya, kita tetap harus pakai timer. Kalau tadi itu saya malas nyetel timer di HP, harusnya disetel. Nah gitulah. Belajar dari kesalahan ya teman-teman ya. Saya jarang sih sampai masak nasi sampai gosong begitu. Ini mungkin di dalam hidupku cuman nggak lewat 5 kali teman-teman. Udah bersih, masih panas kompornya. Jadi waktu dia panas-panas itu dibersihin gampang teman-teman. Jadi ya nasi ini akan saya pindahkan ke panci yang lain ya, yang bersih. Nggak bisa disambung masak lagi karena di bawahnya sudah enggak hitam sekali sih, tapi sudah coklat sih, karena bawah hangusnya sudah keluar tadi. Saya sudah kecium, baru saya ingat nasiku. Nah jadi ini aku pindahin ke panci yang bersih ya, yang lain. Nanti tambah air sedikit, sambung masak lagi dengan api paling kecil teman-teman. Biasanya aku masak ya, biarin dia mendidih, aku buka yang paling gede 5 menit. Biasanya saya setel 5 menit di timer ya. Nah habis itu baru saya kecilin, baru saya tutup begini, dimiringin. Nah ini tadi saya lupa. Makanya kalau masak nasi pakai rice cooker itu nggak usah dijaga ya. Ini karena tadi saya pikir saya nggak mau masak terlalu banyak, karena saya rencana entar malam ya, aku nggak mau makan nasi teman-teman, karena suami mau bikinin makanan untuk aku, mie Jerman ya, dia mau bikin makanan mie Jerman untuk aku. Nah inilah jadinya kalau lupa. Teman-teman jangan tiru ya. Ini kita belajar dari kesalahan teman-teman ya. Saya tidak saya jujur, saya nggak mau menutupin kesalahan saya ya teman-teman. Jadi supaya Anda bisa belajar juga dari kesalahan. Jadi saya sudah melakukannya ya, kesalahan ini Anda jangan lakukan lagi. Jadi setiap kali itu harus, kalau kita itu orang yang tukang lupa ya, jadi kita harus hidupkan. Betapa sibuknya tetap kita setel di, mau di timer, mau di HP, terserah. Atau kasih tahu orang rumah yang tinggal sama kita, nanti setelah 5 menit kasih tahu aku ya, ke dapur ya gitu.
Terus ya dulu waktu muda ya aku suka ngedumel gitu loh, suka kayaknya melawan gitu. Maksudnya bukan melawan kasar lah. Kan kita orang Chinese bilang kita nggak boleh buang beras sebutir pun. Nah ini contohnya. Masa ini nggak boleh dibuang, mau dimakan ini. Bawahnya pahit loh teman-teman. Ya gitulah vlog-vlognya aku ya teman-teman. Teman-teman tahu sekarang aku super hati-hati untuk bilang vlog. Karena kalau salah salah ngomong kena denda 10 sen teman-teman. Jadi ya teman-teman kan bilang nggak apa-apa dalam masa perawatan mataku ya. Aku bikin vlog apa saja kalian suka kan. Nah ini bukan saya sengaja gosongin loh teman-teman. Ya nggak disetting teman-teman. Kalau disetting itu udah dari awal kan, tadi kan saya lupa ngambil videonya, sudah saya matiin apinya kan. Jadi sudah saya buka apanya ya. Kan dia begini sebenarnya. Saya sudah buka kan. Jadi ya makanya vlog saya itu natural teman-teman. Saya nggak mau setting-settingnya. Teman-teman juga bisa merasakan ini benar atau enggak ya. Jadi saya berbagi sampai di sini ya. Ini lihat ada sedikit gosongnya saya ambil loh. Saya nggak mau buang. Nah ini yang jatuh saya makan teman-teman. Masih setengah matang. Yang ini maaf ya nggak bisa ini. Jadi ini saya gimana cara bersihinnya kalau sudah begini ya pancinya ya. Nah untung nggak sampai hitam. Aku pernah loh dulu sampai hitam. Jadi ini ditaruh sabun. Ntar ya saya geserin dulu supaya nggak kena sabun ya. Jadi ini ya saya taruh sabun cuci ya. Nah habis itu direndam pakai air panas ya. Di ini karena ya di dapur kita itu bisa langsung ada air panas ya. Nah direndam begitu aja, udah biarin beberapa jam, nanti dia lepas kok. Jadi saya masak ini ya, saya tambah sedikit air ya. Yang ini saya tambah sedikit air, beberapa sendok lah. Nah adik-adik yang kos-kos ini belajar ya dari Aunty Monica ya, dari Mami Monica ini banyak resep ya. Resepnya yang enggak aja ya. Nah ini jadi 4 sendok lah ya. Udah itu pakai api kecil sekali ya. Saya taruh 5 deh, saya takut kurang matang ya. Pakai api yang kecil sekali. Udah itu dimasak. Jangan lupa setel timernya ya. Nah kalau sudah begini ya, ini cukup 10 menit sudah cukup teman-teman ya. Api paling kecil ya, dijaga ya 10 menit ya. Udah itu jangan dibuka, matikan api. Nanti setelah 10-15 menit baru dimakan ya. Nah ini saya sambung masak pakai api yang paling kecil ya. Ini paling kecil nomor berapa ini? Ya nomor 3 ya. Ya biarin 10 menit ya. Style jam waker ya, jam waker. Saya style timernya. Jadi udah dulu ya, saya berbagi sampai di sini ya. Terima kasih Anda telah menyimak. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Bye bye. I love you. I love you.